Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yang akan kita bahas kali ini adalah handphone dengan budget 1 jutaan kecil. Ini keluaran terbaru, kalau warna kuning nggak jauh-jauh dari Poco. Ini dia Poco C71. Oke, ini penampakan boxnya warna kuning identik ya, menyeluruh di bagian depan, belakang, kiri, kanan, semua bagian boxnya. Nggak ada penampakan handphonenya, ada keterangannya 8128. Oke, terus di bagian belakang ini ada tertera sudah versi Indonesia, dibuat di Indonesia. Oh, maksudnya 8128 itu sebenarnya RAM fisiknya adalah 4. Storage-nya 128. Oke. Kalau handphone kelas entry ya yang harganya murah, gue juga kadang suka bingung kenapa dibukanya tuh beda itu ya, kayak seperti ini. Itu ada bagian yang dilipat terus dibuka seperti ini, kayak buka kotak mainan gitu ya, nggak kayak box handphone yang harganya 2-3 juta atau bahkan 5 juta ke atas. Tapi ya kalau teman-teman ada yang tahu boleh info ya, alasannya itu kenapa sih gitu ya, kasih komen di bawah. Oke, ini penampakan handphonenya. Oke, terus ini ada, diselipin di sini ya, ada SIM ejector, kemudian chargernya dan ada kabel datanya diselipin. Oke, nah untuk kabel datanya USB A to USB C, untuk chargernya ini USB A dengan dayanya 15 watt. Kemudian ada ini kayak pembatas buku seperti biasa, terus ada stiker, ada quick guide, dan paling bawah ini ada casingnya seperti biasa. Casingnya juga transparan jelly case. Oke, ini penampakan handphonenya, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada keterangannya di layarnya. Tuh tertutup stiker seperti ini. Poco C71 powerful octa-core processor, immersive 6,88 inch display, fingerprintnya juga ada ya sama face unlock. Tapi menurut gua sebenarnya kalau untuk handphone dengan harga 1 jutaan kayak gini ya nggak perlu sih sebenarnya ditulisin kayak powerful octa-core processor, karena ini kan chipsetnya katanya pakai Unisoc gitu ya. Maksudnya ya nggak usah pakai bahasa marketing powerful octa-core processor, sebenarnya nggak sepowerful itu kan. It's okay lah ya, kita coba buka dulu dan kita lihat nih desainnya. Oke, kita kelet dulu. Ini jangan terbiasa menempel di bagian backdoor handphone lama-lama karena bisa bikin belang. Nah, untuk warnanya ini warna biru. Bagus sih kalau kita ngomongin desain ya. Dia dual tone. Di sepertiga bagian yang sebelah kanan ini ada coraknya, ada motifnya kayak garis-garis gitu ya. Terus dibikin bertabrakan asimetris. Nih teman-teman bisa lihat kalau kena cahaya tuh ya, bagus. Terus 2/3 di sebelah kiri ini yang polosan. Nah, dia punya IP rating IP52 splash proof ya. Untuk framenya dibikin flat seperti ini dan bahannya ya sudah pasti karena handphone 1 jutaan ini dari plastik polikarbonat. Oke, kita body tour di bagian atas. Ini ada grill speaker, terus kosong, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada infrared di atas ya. Di bagian kanan ada tombol power, harusnya ini sekaligus jadi fingerprint. Terus ada tombol volume, di bawah ada masih disediain jack audio, terus ada port USB-C dan ada satu mikrofon. Di sebelah kiri dia ada slot kartu dan dia punya dedicated untuk micro SD. Ya intinya kalau buat sebuah handphone ya harga 1 jutaan, ini desainnya cukup oke, cukup pede lah ya buat kita bawa nongkrong. Bahkan kalau handphone ini mau dijadiin handphone untuk ngojol, ya menurut gue ini masih terlalu cakep sih gitu, kebagusan desainnya. Oke, saatnya kita nyalain handphonenya. Seperti biasa sudah gue tembusin untuk setupnya. Nih ya, layarnya tadi yang dibilang di depan ada tulisannya immersive 6,8 inch display. Ya menurut gua kalau kayak gini kan nggak bisa dibilang immersive juga ya, karena bezelnya sesuai prediksi ini tebal, apalagi yang bagian bawah. Terus poninya juga dia masih model water drop. Cuman kalau mau prok test juga nggak bisa karena ya ini handphone harga 1 jutaan gitu. Lu mau ngarep apa gitu, mau dikasih layar yang bezelnya simetris gitu kan, belum waktunya, belum saatnya gitu ya. Nah, ini layarnya dia pakai IPS 120 Hz dan brightness-nya standar aja ya, ada di 600 nits nih, udah yang paling tinggi tuh, paling mentok segini udah.
Kalau tadinya segini kurang kelihatan, kurang jelas ya dengan pencahayaan yang cukup terang. Nah, harus dimentokin gitu. Terus juga aduh ya, yang paling gua males dari HyperOS adalah ini Get Apps nih, aduh parah ini ya, notifnya tuh sangat-sangat mengganggu. Biasanya gue hapus-hapusin. Sekalian deh kita lihat untuk bloatware sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya, bisa dibilang cukup sepi, dan gue udah install tadi Antutu Benchmark dan juga game Mobile Legends. Nah, kita pengen kasih lihat dulu ya untuk versi OS-nya. BTW ini resolusinya gue lupa bilang ya, dia cuma 720 aja, jadi memang dari sini pun kelihatan gitu, ini cuman HD gitu ya, bukan Full HD yang pixelnya terasa ya lumayan kasar lah gitu. Kita lihat untuk versi OS-nya nih sudah Android 15 ternyata ya. Security patch-nya update juga ya di bulan April, dan katanya ini dapat 2 tahun upgrade versi OS. Nah, sekarang biar lebih enak kita aktifin dulu ya 120 Hz nya, karena bawaannya tuh 60. Oh, dia nggak bisa auto ya, harus manual 60 atau 120 Hz. Nah, terus kita mau cek juga untuk NFC dia ada atau tidak. Oke, ternyata NFC itu nggak ada ya. NFC skip, terus infrared juga skip, cukup disayangkan. Nah, untuk chipsetnya sekarang kita lihat nih, Antutu tuh ya, teman-teman bisa lihat skornya 271.000 aja dengan CPU skornya 92.000, GPU skornya 30.000. Jadi ini memang bukan smartphone yang dikhususkan untuk main game ya. Kalau main Mobile Legends aja itu masih lumayan oke ya, frame rate-nya nggak yang ngedrop atau patah-patah gitu, nggak, masih playable banget ya. Cuman kalau game yang agak berat kayak PUBG Mobile itu harus disesuaikan dengan frame rate paling sekitar 30 fps aja paling tingginya. Nah, kita lihat untuk chipsetnya ternyata dia pakai octa-core Unisoc T7250 dengan GPU-nya Mali G57. Ini clock speednya memang nggak tinggi ya, dia di bawah 2 GHz, pakai Cortex A75 2 core, sisanya 6 core dia pakai Cortex A55. Untuk RAM-nya fisiknya 4 GB, bisa expand total sampai 8 GB. Storage-nya masih ini ya 128 GB. Nih di sini sih keterangannya tipenya UFS 2, tapi gue kurang yakin juga ya apakah UFS 2.0, 21, 22 atau eMMC 5.1. Nah, untuk baterainya 5200 mAh dengan kemampuan ngecasnya di 15 watt, lumayan. Sekarang gue mau ajak kalian buat dengerin kualitas speakernya. Ini kan kayaknya sih mono ya, cuman ada di bagian atas aja. Yuk kita coba. Ya, jadi speakernya ini masih mono, keluarnya dari lubang yang atas sini. Untuk volumenya kelantangan sih oke, cuman memang dia di volume maksimal nggak pecah juga, cuma suaranya memang ya agak sedikit cempreng, tapi ya nggak parah-parah banget, masih oke lah ya untuk sebuah speaker mono. Sekarang terakhir ya kita beralih ke kameranya. Ini kan terlihat ada 2 ya, padahal harusnya ini cuma ada 1, terus ada tulisannya AI kamera. Nah, kayaknya sih kamera aslinya yang atas, kita coba langsung ya, kita aktifin kameranya nih, kita coba tutup yang bawah. Nah ya, tuh masih kelihatan. Kita tutup yang atas. Tuh, ternyata benar kameranya yang atas, yang bawah itu cuman hiasan aja. Oke, ini interface kameranya seperti ini, kita pakai objek deh ya. Nah, biar kelihatan. Oke, kita dapat 1 kali atau 2 kali zoom, bisa milih. Oh ya, ini resolusinya 32 megapiksel ya untuk main kameranya. Kemudian kamera depan dia ada 8 megapiksel, nanti kita coba setelah ini. Untuk maksimum zoomnya sampai dengan 10 kali aja masih oke lah, bisa dikasih zoom. Terus ada mode Ultra HD untuk full resolution ya di 32 megapiksel. Oke, shutter lag-nya nggak lambat di mode Ultra HD-nya. Terus ada mode portrait, ini kita pakai main kameranya aja, kita bisa ubah fokusnya aperturnya dari f1 ke f16. Terus ada night mode, dikasih night mode, bisa pilihannya 1 kali atau 2 kali juga. Kemudian ada time lapse.
Nah, untuk perekaman videonya mentoknya di Full HD 30 fps aja, ya maklum ya, handphone 1 jutaan kecil gitu, kita jangan berharap banyak, bisa dikasih yang bagus gitu, yang sesuai dengan harapan kita ya, jangan mimpi. Oke, terus untuk kamera depannya nih, kualitasnya sih kalau dari previewnya kurang meyakinkan ya. Ini layarnya juga kurang terlihat terang sih ya, karena kan brightness-nya nggak ini ya. Gue kasih contohnya aja, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk perekaman kamera depannya juga sama, dia mentok di Full HD 30 fps aja. Karena pada dasarnya namanya handphone sejutaan itu bukan ditujukan untuk ngerekam video, apalagi ngarep video yang bagus. Jadi asal bisa buat rekam video aja udah bersyukur harusnya. Oke, that's all untuk impresi awal dan juga unboxing tipis-tipis dari Poco C71, sebuah handphone 1 jutaan kecil terbaru dari Xiaomi, dari Poco, yang menurut gua untuk harganya ini kita bisa dapetin desain yang jauh melebihi ekspektasi ya. Ini kayak handphone 2 atau 3 jutaan bahkan, tapi dengan harga tersebut kita tidak bisa berharap lebih untuk spesifikasi kayak chipsetnya, kayak RAM-nya pengen yang tinggi gitu ya. Kubur harapan tersebut ya. Terus juga untuk layar ya ini masih model lama gitu. Lagi-lagi dengan harga segitu kita nggak bisa berharap banyak lah, intinya dikasih handphone dengan tampilan yang bagus aja udah lumayan. Yang penting dipakainya nggak nge-lag, masih bisa dipakai buat main game kayak Mobile Legend, itu masih alhamdulillah. Terus untuk NFC paling ya sama infrared yang cukup disayangkan, itu dua-duanya tidak ada di sini. Nah, untuk link pembelian nanti teman-teman bisa langsung cek aja di deskripsi. Terima kasih.